Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya, dan untuk belajarnya tetap semangat. Walaupun kita lakukan dengan cara daring ini. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada uji selanjutnya dari materi kita di statistika non-parametrik. Itu di bagian uji Friedman. Kalau pekan lalu kita sudah sampai ke uji Kruskal-Wallis, sekarang kita masuk kepada uji Friedman yang tidak berbeda jauh dengan uji Kruskal-Wallis ini. Tapi ada perbedaannya. Pertama, di uji Friedman ini, kita adalah melakukan pengujian terhadap beberapa populasi yang memiliki kesamaan di antara populasi tersebut. Kalau di uji Kruskal-Wallis, kita ingin melihat perbedaan yang ada pada si populasi, seperti itu. Tapi kalau misalnya di Friedman, kita ingin melihat kesamaan apa yang ada pada populasi tersebut. Kita di uji Friedman ini akan melihat antara populasi satu ke populasi yang lainnya dalam beberapa kelompok. Itu kita memperhatikan itu di situ adalah tentang kesamaan daripada si yang ada pada si populasi dan kelompok ini. Nah, kemudian kesamaannya dengan uji Kruskal-Wallis apa? Itu adalah dilihat dari kita cara mengujinya nanti itu adalah dilihat daripada peringkat yang ada pada populasi terhadap kelompoknya. Ini nanti sama halnya dengan yang Kruskal-Wallis, itu kita ada data, kemudian kita peringkatkan, kemudian kita lihat jumlah peringkat yang kita lakukan terhadap populasi tersebut. Jadi setiap populasinya kita peringkatkan, kemudian setiap populasi yang ada pada kelompok itu kita peringkatkan nantinya, kemudian baru kita jumlahkan. Lalu, ketika misalnya ada peringkat yang sama nantinya, maka kita akan koreksi lagi peringkat yang sama tersebut. Itu juga yang kita lakukan terhadap Kruskal-Wallis. Tapi perbedaannya di sini adalah kalau Kruskal-Wallis kita melihat perbedaan yang ada pada populasi, kalau di Friedman kita ingin melihat kesamaan yang ada pada si populasi. Lalu pembandingnya nantinya ketika kita melakukan suatu hipotesis di sini, itu adalah nanti ada chi-square Friedman. Kemudian pada saat pada saat uji statistik dengan Friedman ini nanti uji statistiknya kita namakan adalah uji statistik Friedman, karena namanya adalah uji Friedman. Kita masuk kepada bagaimana cara menganalisis melakukan dengan uji Friedman. Seandainya kita memiliki data yang kita susun dalam bentuk populasi dan kelompok, misalnya adalah ada populasi kita terdiri dari 4 populasi, 1, 2, 3, 4, kemudian populasi itu tersebar dalam 4 kelompok, misalnya adalah A, B, C, dan D, maka setiap kelompok itu kita peringkatkan, terhadap populasinya. Atau setiap populasi itu kita peringkatkan berdasarkan kepada kelompoknya. Jadi ini kelompok A 1, 2, 3, 4, kelompok B 1, 2, 3, 4. Jadi yang kita peringkatkan di sini adalah berdasarkan ke populasinya. Jadi di kelompok A itu ada 4 populasi. Ada 4 populasi, maka keempat populasi di kelompok A ini kita peringkatkan. Begitu juga di kelompok B, C, dan D juga seperti itu. Kemudian, setelah kita peringkatkan,
maka setiap peringkat di dalam populasi itu kita jumlahkan. Jadi ini misalnya kita sudah memperingkatkan 4 populasi terhadap 4 kelompok ini, diperoleh di populasi pertama, bahwasanya populasi A ini masuk ke peringkat 1 di kelompok A, kemudian peringkat 3 di kelompok B, peringkat 1 di kelompok C, dan peringkat 4 di kelompok D. Maka kita jumlahkan. Oh ya, jumlahnya adalah 9. Maka populasi ini peringkatnya adalah populasi A, populasi 1 peringkatnya adalah 9. Kemudian populasi 2 juga kita seperti itu kan, sehingga jumlahnya juga 9. Populasi 3 jumlahnya 10, dan populasi 4 jumlahnya adalah 12. Ini kita jumlahkan masing-masing daripada peringkat si populasi. Selanjutnya, setelah kita peringkatkan, itu adalah kita lakukan uji Friedman. Uji Friedman yang kita notasikan dengan chi-square R. Chi-square R, yang mana N di sini adalah banyaknya kelompok. Kalau yang tadi kita contohkan kelompok kita ada 4. Ada 4, itu adalah A, B, C, D. Kemudian K, banyaknya populasi, dan contoh kita yang tadi juga populasinya ada 4, yaitu adalah 1, 2, 3, 4. R, jumlah peringkat pada tiap populasi. Berarti nanti ada R, anggap misalnya kalau di sini kita notasikan RJ, berarti J kita adalah 4, karena populasi kita 4. T, banyaknya data sama pada satu peringkat. Ini adalah ketika nanti ada peringkat yang sama, maka kita gunakan itu adalah T. Kemudian, uji statistik Friedman itu terbagi atas 2, itu adalah pertama, kita gunakan tanpa peringkat sama. Tanpa peringkat sama, maka chi-square R-nya itu adalah 12 per N kali K, dikali K sama 1, dikali sigma RJ, dikuadratkan, J-nya mulai dari 0 sampai dengan K, karena K banyaknya populasi. Dikurang 3N dikali K ditambah 1. Itu ketika tanpa ada peringkat. Lalu, selanjutnya adalah untuk yang ada peringkat yang sama. Maka kita pakai chi-square kuadrat R sama dengan 12 per N kali K dikali K tambah 1 dikali sigma J mulai dari 0 sampai dengan K, RJ kuadrat dikurangi 3N dikali K plus 1 per 1 dikurang sigma T per N dikali K dikali K kuadrat dikurang 1. Yang mana T-nya itu adalah T pangkat 3 dikurangi T. Ini adalah yang koreksi, yang peringkat koreksi ketika kita ada itu kejadian pada peringkat yang sama. Ini kita contohkan untuk data kita. Kita memiliki populasi itu adalah 4, kemudian dikelompokkan terhadap 4. Ini ada populasi kita 1, 2, 3, 4, datanya masing-masing kelompok seperti ini. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memperingkatkannya. Kita masuk kepada kelompok A. Kelompok A 29, 24, 21, 27. Yang paling kecil itu adalah di kondisi 3. Maka ini peringkat 1, yang kedua 24, peringkat 2, yang ketiga 27, ini peringkat 3, dan yang keempat adalah 29. Sehingga yang kondisi 1 ini masuk kepada peringkat 4. Ini kondisi ini dianggap adalah sebagai populasi. Lalu, yang kelompok B, yang paling kecil itu adalah 12. 12 masuk kepada peringkat 1, itu artinya adalah populasi atau kondisi 3 ini masuk ke peringkat 1, selanjutnya 15 ke 2, kemudian 16 ke 3, lalu 18 ke 4. Yang kelompok C, yang paling kecil adalah 51.
peringkat 1, 52 peringkat 2, 56 peringkat 3, 59 peringkat 4. Lalu kelompok D, itu yang paling kecil 73, maaf. Ini peringkat 1, 74 peringkat 2, 75 peringkat 3, dan 77 peringkat 4. Sesudah kita peringkatkan, maka peringkat-peringkat masing-masing populasi atau kondisi pada masalah kita ini, itu kita jumlahkan. Sehingga R-nya, R1 itu 15, R2 7, R35, R4 itu adalah 13. Kemudian setelah kita peringkatkan, maka kita lakukan uji Friedman-nya. Uji Friedman, ketika untuk masalah kita ini itu tidak ada yang peringkat yang sama. Peringkat yang sama, lalu maka kita pakai adalah yang uji statistik tanpa peringkat. Maka ini kita memakai chi-square R sama dengan 12 per N dikali K tambah 1 dikali sigma RJ kuadrat dikurangi N dikali 3 dikali N dikali K tambah 1. Kita masukkan masing-masing datanya. Bahwasanya ini 12 per N kita adalah 4, K kita 4, lalu 4 tambah 1, 5 kali masing-masing R jumlah peringkat tadi adalah 15, 7, 5, 13. Nah ini, masing-masing peringkat ini. Lalu, ini kita operasikan 12 per, ini 4, 16, 16 kali 5, 80. Ini kita keluarkan, 225 tambah 49 tambah 25 tambah 169 dikurangi 3 kali 4, 12, 12 kali 5 adalah 60, sehingga hasilnya itu adalah 10,2. Ini adalah statistik uji Friedman untuk yang tanpa ada peringkat yang sama. Kemudian kita contohkan yang untuk ada peringkat yang sama. Ini adalah populasi kita, yang mana populasi kita terdiri atas 3, yaitu tentang cara belajar, yang dikelompokkan terhadap 18 kelompok. Ini adalah nilai-nilai hasil belajar si mahasiswa yang diterapkan terhadap 3 cara belajar, dan dikelompokkan terhadap 18, masing-masingnya datanya adalah ini, ada 60, 80, 70, 75, 85, 65, 63, 72, 68, 75, 78, lalu kita perhatikan, oh iya, di kelompok 15 itu ada data yang sama. Ada data yang sama, itu adalah 80, 80, 74. Lalu ketika misalnya kondisi yang seperti ini bagaimana kita lakukan? Pertama yang kita kerjakan itu adalah kita memperingkatkan. Kita buat peringkatnya sesuai dengan data tadi, sehingga didapatkan adalah peringkatnya ini jumlah N kita adalah 18, K kita 3 karena populasinya 3. Lalu yang berbeda itu adalah penanganan dari si kelompok 15 atau data ke 15. Bahwasanya tadi ada data 80, 80, 74. Maka sama dengan yang kemarin, bahwasanya ini 74 adalah peringkat 1, 80 peringkat 2, ini 80 peringkat 3. Peringkat 3. Sehingga itu adalah peringkat sementaranya, ada di 2 dan 3. Lalu 2 dan 3 kita jumlahkan, 2 plus 3 itu 5, 5 bagi 2, 2,5. Sehingga 80 itu masuk ke peringkat 2,5 dan 2,5. Nah, sehingga di sini kan T-nya 2 nih, T-nya 2. Bahwasanya ada 2 yang sama, maka kita masukkan itu adalah T besarnya, 2 berpangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sama dengan 6. Nah, itu untuk T-nya. Untuk T-nya yang akan kita lakukan koreksinya, ini adalah koreksinya atas kesamaan peringkat. Sehingga yang ini masing-masing daripada peringkat cara belajar A, peringkatnya kita jumlahkan, sehingga untuk cara belajar A atau peringkat A didapatkan 39,5, lalu peringkat B
42,5, lalu peringkat C adalah 26. Baru kita masukkan kepada statistik uji Friedman. Yang mana kita pakai, karena tadi ada kesamaannya peringkat, maka kita pakai adalah persamaan yang kedua. Bahwasanya Chi-square R itu sama dengan 12 per N dikali K tambah 1 dikali sigma, K mulai dari J mulai dari 0 sampai dengan K, RJ kuadrat dikurang 3N dikali K tambah 1 per 1 dikurangi sigma T. Sigma T ini adalah koreksi peringkat itu. Per N dikali K kuadrat dikurang 1. Sehingga kita substitusi aja nilainya. Ini sigma T kan tadi adalah 6. Maka diperoleh nilai akhir uji statistik Friedman ini adalah 8,69. Lalu kita uji statistik sudah, yang selanjutnya kita akan tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya yang pertama adalah sampel besar, itu pada saat keadaannya adalah K-nya sama dengan 3, lalu banyaknya datanya besar 9. Besar 9. Kemudian ada K sama dengan 4, dan banyaknya datanya adalah 4. Nah, ini posisinya. Lalu, ini kita pembanding daripada si distribusi ini terhadap probabilitas yang ada, itu adalah probabilitas Q-kuadrat. Nanti Chi-square Friedman ini kita bandingkan dengan Chi-square, tabel Chi-square, seperti itu. Dengan derajat bebasnya itu adalah K dikurangi 1. Untuk itu, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu hipotesis, yang mana H0 kita, semua populasi adalah sama. Kemudian H1 ada populasi yang tidak sama. Itu adalah uji statistik kita. Karena kita di uji Friedman ini adalah ingin melihat kesamaan daripada si populasi. Ini kita contohkan untuk yang data kita, data contoh kedua tadi ya, ketika misalnya kita memiliki taraf signifikan 0,05 atau alfanya 0,05, pertanyaannya adalah apakah populasi A, B, dan C sama? Sama, ini pertanyaannya. Maka yang harus kita lakukan itu adalah pertama membuat hipotesisnya. H0 kita, populasi A, B, dan C adalah sama. H1 kita adalah populasi A, B, dan C itu adalah tidak sama. Dari contoh sampel kita tadi di 2, kita peroleh bahwasanya banyaknya data kita itu adalah 18, banyak kelompok, kemudian populasinya ada 3. Uji Friedman-nya juga sudah kita peroleh. Maka selanjutnya kita lihat uji Chi-square-nya. Chi-square, kita lihat derajat kebebasannya. K kita itu adalah 1. K kita adalah K kita adalah 3 tadi. Maka derajat bebas kita adalah 3 dikurangi 1, itu sama dengan 2. Ini uji statistik kita di contoh kedua ini adalah Chi-square kita peroleh itu adalah 8,69. 8,69. Lalu kriteria pengujian kita peroleh bahwasanya alfa yang kita dapatkan dan kita tetapkan di sini itu adalah alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dengan nilai kritisnya, karena alfanya ini keluasan daripada yang kita ambil, itu adalah Chi-square-nya 0,95,2, maka di tabel Chi-square kita lihat yang luasnya 0,95, kemudian derajat kebebasannya 2, itu adalah probabilitasnya 5,991. Lalu Chi-square hitung kita itu adalah 8,69. Chi-square tabel kita itu 5,991. Ketika Chi-square hitung itu besar daripada Chi-square tabel, maka itu adalah tolak H0. Tolak H0. Di sini posisi kita
kita dapatkan bahwasannya hitung kita lebih besar daripada tabel, maka itu kita lakukan keputusan menolak H0. Berarti yang kita terima adalah H1, bahwasanya antara cara belajar A, B, C, D itu ada yang tidak sama, Berarti dia adalah berbeda. Kemudian ini kita lanjut kepada yang sampelnya kecil. Sampel kecil itu adalah ketika K-nya 3, lalu jumlahnya N-nya kecil 9. Lalu ketika K-nya 4, jumlah R-nya adalah kecil 4. Kecil sama 4. Kemudian, lalu langsung kriteria pengujiannya nanti itu adalah berupa probabilitas P. Kita langsung kepada penghitungan, itu adalah nanti ketika diuji statistiknya itu adalah yang kita pakai alfanya ya, pembandingnya. Maka ketika P kita kecil daripada alfa, probabilitas yang kita peroleh kecil alfa, maka dia tolak H0, dan ketika besar alfa, maka dia adalah terima H0. Ini tabel daripada uji Friedman kita. Nanti kita bisa tentukan uji Friedman ketika di sampel kecil. Oh ya, K-nya sama dengan 3, N-nya 2 misalnya, kemudian Chi-squared-nya adalah 0. Oh ya, probabilitasnya itu adalah 1. Kemudian ketika untuk yang Chi-squared-nya 1, oh iya, ini probabilitasnya adalah 0,899. Kemudian Chi-squared-nya 3 itu adalah 0,5. Ini adalah tabel kita gunakan ketika data sampel kita itu adalah kecil. Ini ketika K-nya sama dengan 4 ya, kita bisa melihat seberapa besar nilai probabilitas yang kita dapatkan dari nilai Chi-squared yang kita peroleh. Lalu ini kita lihat contoh kita. Ini adalah pada taraf signifikan alfa kita ambil 0,05. Untuk populasi kita itu adalah 4. Ini untuk sampel yang pertama tadi ya. Bahwasanya kita buat hipotesis pertama kali itu adalah populasi 1, 2, 3, 4 adalah sama. Kemudian H1-nya populasi 1, 2, 3, 4 ada yang tidak sama. Sampel kita adalah N-nya 4, kemudian K-nya 4. Berarti ini termasuk kepada sampel yang kecil. Kita peroleh statistik uji yang tadi di contoh 1 adalah 10,2. 10,2. Lalu ini di 10,2, kemudian N-nya ada 4, K-nya ada 4, itu kita dapat probabilitasnya 0,0027. Kita lihat di sini K-nya 4, N-nya K-nya 4, N-nya 4. 10,22. Oh ya, ini 0,0027. Ini adalah probabilitas daripada uji statistik kita dengan Friedman untuk yang sampelnya kecil. Karena P-nya kita dapat 0,0027 dan ini kita bandingkan dengan alfa kita itu 0,05. Maka ini posisinya adalah kecil. Kecil daripada si 0,05. Karena ini kecil, maka keputusan yang kita ambil itu adalah tolak H0. Kita menolak H0, kita menolak H1, maka kita menerima H1. Artinya adalah populasi 1, 2, 3, 4 ada yang tidak sama. Lalu, ini pengujian ini kita lakukan. Ini adalah untuk melihat perbedaan daripada si uji Friedman ketika misalnya kita yang kita peroleh itu adalah ketika yang sama. Lalu ketika yang
keputusan yang sama ya. Kemudian dari keputusan yang sama kita ingin melihat oh ya berbedanya itu di mana. Jadi ini hampir sama dengan uji Kruskal-Wallis juga, bahwasanya ketika berbeda kita ingin melihat perbedaan itu berada di mana. Maka kita menentukan pertama itu adalah nilai kritis pengujian masing-masing populasi. Populasi ini berarti kombinasi-kombinasi daripada populasinya juga. Jadi kalau misalnya populasi kita ada 1, 2, 3, 4 yang mana berbeda, maka kita kombinasikan dulu 1 dengan 2, 2 dengan 3, kemudian 2 dengan 4, 1 dengan 3, 1 dengan 4, kemudian 3 dengan 4 misalnya, seperti itu. Ini populasi itu beda jika selisih mereka sama dengan atau lebih besar daripada nilai kritisnya. Jadi ini harga mutlak daripada RI dikurangi dengan RJ. Jadi misalnya RI itu adalah kelompok A, J-nya kelompok B misalnya. Itu adalah harga mutlaknya itu besar sama daripada Z alfa. Ini kita lihat daripada nilai probabilitas di distribusi normal dengan taraf signifikannya adalah alfa. Itu kemudian nanti baru kita bandingkan siapa yang berbeda. Ini kita lihat di contoh ke ini, bahwasanya kita anggap taraf signifikan kita atau alfa kita itu adalah 0,05, kemudian populasi mana saja yang berbeda. Ini untuk contoh kita ini bahwasanya banyaknya data kita adalah 18, kemudian K kita adalah 3, berarti populasi kita ada 3, lalu alfa kita 0,05, kemudian masing-masing di data kita ini bahwasanya peringkat yang si A itu adalah 39,5, yang B 42,5, dan C adalah 26. Lalu kita cari A aksennya. A aksen itu adalah A per K dikali K kurangi 1. Itu alfa kita adalah 0,05 per 3, karena populasi kita 3. Lalu 3 kurangi 1 adalah 2, sama dengan 0,05. Lalu ini kita cari Z alfa aksen kita itu sama dengan Z 0,992, itu sama dengan 2,409 dari tabel normal ya. Sehingga Z alfa kita adalah Z alfa aksen dikali akar dari N dikali K tambah 1 per 6, sehingga diperoleh adalah Z alfanya 14,454. Lalu kita baru bandingkan. Oh ya, untuk yang A dengan B, berarti harga mutlaknya itu adalah harga mutlaknya 39, karena nilai peringkatnya tadi jumlahnya adalah diperoleh 39,5 ya, maka kita kurangkan harga mutlaknya sehingga ini adalah 3. 3 itu posisinya terhadap 14,454, maka itu posisinya adalah kecil. Ketika dia kecil, maka itu adalah tidak beda. Kemudian yang B dengan C kita peroleh 13,5. Oh ya, ternyata kecil juga. Maka ketika nilainya adalah kecil yang kita peroleh, maka B dan C itu tidak beda. Lalu bagaimana A dengan C? A dengan C peroleh adalah 16,5. Oh iya deh, ini adalah harga mutlaknya besar daripada 14, maka dia adalah 14 karena uji Z alfa kita adalah 14,454. Karena dia besar, maka dia adalah beda. Oh ya, perbedaan ternyata terjadi itu adalah pada populasi A dan C. Populasi A dan C. Itu dengan cara uji Friedman yang kita lakukan adalah untuk melihat kesamaannya. Lalu ketika misalnya sudah sama, maka kita bisa simpulkan bahwasanya dengan beberapa banyaknya data atau kelompok, kemudian populasinya
ada sekian, itu ternyata dengan lakukan uji Friedman, populasi itu ternyata adalah sama. Ketika misalnya ada berbeda, maka kita ambil keputusan itu ada perbedaan di dalam populasi tersebut. Lalu karena ada perbedaan, maka bisa kita cari yang berbeda itu ternyata di populasi mana. Maka ini bisa kita lakukan caranya. Sekian tentang materi kita di uji Friedman. Nanti ketika misalnya ada yang mau disampaikan, silahkan, ada yang mau ditanyakan atau belum paham tentang uji Friedman ini dan belum bisa menjelaskan, silakan sampaikan di forum diskusi kita. Untuk hari ini materinya sekian. Ibu mohon maaf atas kata dan penyampaian yang salah. Selamat pagi, selamat belajar semuanya dan tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.